Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah karaman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-268 dari 1000 hadis hafalan. Temanya perkara yang terbaik. Banyak kebaikan, nilainya berbeda-beda. Mana yang terbaik? Dan bagaimana mensikapi akan kebaikan-kebaikan tersebut. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an aqul, bahwa saya mengatakan, saya menzikirkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ahabbu ilayya, lebih saya suka, mimma, dari apa yang tola'at alaihi, muncul kepadanya, as-syamsu, matahari. Artinya dunia bersama isinya. Ditandai terbit matahari di timur, tenggelam di barat. Artinya di akhirat kondisinya berbeda. Rawah Muslim rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis di atas? Pertama, karya ciptaan Allah selalu mengandung hikmah, faidah, fungsi, kegunakan. Tidak ada yang kosong. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Kau cipta sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau dari kesia-siaan. Fakina azab benar, jaga kami dari api neraka yang sering melakukan kesia-siaan. Itu pelajaran yang pertama. Semua karya ciptaan Allah mengandung hikmah, sempurna, tidak ada yang sia-sia. Dan semuanya ada bimbingannya cara mengambil hikmah, cara mengambil manfaat. Yang kedua, di antara yang Allah cipta di alam raya, yang semuanya mengandung hikmah, adalah dunia bersama isinya. Artinya orang memiliki sarana-sarana dunia bersama isinya. Yang dengan sarana-sarana itu, orang ketika punya kebutuhan nanti akan tercukupi. Jelas manusia dicipta butuh makan. Dia punya stok makanan yang melimpah. Nah, tentunya kesenangan. Dia butuh pakaian, ada stok pakaian yang melimpah, bagus. Tentunya kesenangan. Dia butuh rumah, punya rumah yang bagus, nyaman, menenteramkan secara
alam kebutuhan, itu juga perkara yang menyenangkan. Butuh kendaraan, butuh berderma, stoknya melimpah, sehingga punya kehormatan, memberikan jasa sehingga tidak terhinakan. Itu manusia punya kebutuhan, lalu Allah menyiapkan segala yang dibutuhkan. Bahkan ketika orang kebablasan di dalam butuh, sementara dia punya alat, walaupun kebablasan, ternyata di situ juga ada kesenangan, ditinjau pada sisi rasa senang. Jadi itu luas pembahasannya, cuma rasa senang itu ada yang halal, rasa senang ada yang haram. Tentunya Muslim, orang Islam, ketika punya rasa senang, itu senang yang halal. Sarana yang ada pun juga sarana yang halal. Itu masuk kategori dunia bersama isinya menyenangkan, sisi tinjauannya diantaranya dari sisi situ. Lalu wacana yang ketiga, ketika orang punya butuh, dunia bersama isinya sebagai sarana mencukupi butuhnya. Makanya ketika orang itu semangat mencarinya, kerja keras mencarinya, kadang bersaing mencarinya, itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Fitrah, bawaan hidup. Cuma Islam membimbing kepada kita. Kamu gunakan untuk apa dan cara mendapatkannya gimana? Kalau penggunakannya sebagai sarana terpenuhnya hak, didapatkan dengan cara yang halal. Sementara hak yang terbesar dicipta untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Dan semuanya butuh sarana ia dapatkan dengan cara yang benar. Maka ketika pemikirannya demikian, maka itu akan menjadi kebaikan semuanya. Sehingga akan lancar dan sukses. Kesenangan yang akan ia dapatkan. Lalu pelajaran berikutnya, perkara dunia itu sebagai sarana orang di dunia itu tempat menghamba. Dan di dunia belum mendapatkan balasannya. Tentunya ketika orang berkarya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih gede. Makanya di situ ada sisi perbandingan. Di antara perkara yang banyak sekali menyenangkan, manfaat, maslahat. Orang akhirnya bekerja keras, berlomba untuk mendapatkannya. Lalu apa sesuatu yang lebih baik daripada semuanya? Jawabnya, karena letak kesenangan, ketentraman, kepuasan itu berada di hati. Maka tentunya sesuatu yang paling bisa memuaskan ke hati itu yang harus paling banyak dikejar. Sementara dunia bersama isinya itu sebagai pemenuhan kebutuhan fisik. Sebagai pemenuhan kebutuhan badan. Sebagai pemenuhan kebutuhan luar. Dan luar itu merupakan dampak dari sesuatu yang ada di dalam. Ketika yang ada di dalam ini mendapatkan kondisi standar, yang luar pun juga akan terbawa. Maka yang menjadi standar inilah yang harus menjadi tolok ukur pemenuhannya. Sehingga yang luar pun juga akan ikut. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan,
ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kullu wa idza fasadat fasadal jasatu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa di badan manusia ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, sekujur tubuh pun juga akan baik. Jika segumpal darah itu jelek, maka sekujur tubuh pun juga akan jelek. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, perkara yang bisa menentramkan ke hati, ke jiwa, ini yang harus paling utama dipenuhi. Nanti badan yang luar nanti akan terbawa. Makanya apa yang disabdakan Nabi SAW itu adalah untuk perwujudan ini. Lafaz subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini merupakan menu suguhan hati. Makanya ketika hati sudah terpenuhi, disuguhi menu yang lezat, itu istilahnya, sudah puas, maka badannya pun juga akan terbawa. Maka siapa yang terpenuhi kebutuhan hatinya mendapatkan maslahat double, batin dan lahirnya. Tapi bila sebatas makanan bagian itu bagian luar, belum tentu dia memuaskan batinnya. Mungkin bisa puas, mungkin bisa tidak. Ada orang yang berbaju bagus, ada yang susah. Ada orang yang punya mobil bagus, di dalam mobil dia bisa susah. Punya rumah ratusan miliar, kata orang di sekitar kita luar biasa bagus, tapi dia bisa menderita walaupun berada di istana yang super megah. Itu nggak ada jaminan bisa menyentuh hati, walaupun kadang juga orang kaya itu juga senang, tetapi juga ada yang susah. Makanya Islam membimbing kepada kita letak susah tidak di mana, nah, ketika berada di hati, tentramkan hatinya dulu. Nanti apabila sudah tentram, walaupun luar kurang tentram, nanti akan terbawa. Bila luar juga menentramkan, nanti mendapatkan ketentraman double. Hasilnya lebih gede. Apa bagian dalam yang supaya ditentramkan dulu? Jawabnya itu adalah hati. Yang zikir itu merupakan menu suguhan yang akan memuaskan. Ya Allah telah menjelaskan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Bila hati sudah tentram, beban luar itu terasa ringan. Misalnya orang itu sabar sekali, sakit itu terasa ringan. Apalagi sakit itu akan menggugurkan dosa daripada digugurkan di neraka, masih lebih mending digugurkan di dunia, dan di dunia pun juga minta kortingan masih sangat banyak sekali. Makanya beban berat ketika hati tentram pun juga akan terasa ringan. Dari dalam itu kuncinya. Makanya bereskan dulu bagian dalam. Yang ayat telah jelas dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau begitu apa menu suguhan hati yang akan menentramkan jiwa, yang luar nanti akan terbawa. Susah saja ada bahagianya, ketika bahagia bisa bahagia ganda. Maka di sini ada beberapa kalimat. Pertama subhanallah, yang kedua walhamdulillah. Yang ketiga wala ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Ini betul-betul akan menjadi menu suguhan terlezat, jiwanya tentram bahagia, luarnya akan terbawa, maka dikatakan itu lebih kusuka daripada terbitnya matahari. Artinya dunia bersama isinya. Nah, bagian akhir kita akan mengupas apa 4 kata yang menentramkan jiwa. Sehingga ketika orang tahu kandungan gizinya, lalu menikmati, mengkonsumsinya, nanti akan puas segalanya. Pertama, lafaz subhanallah ini memberitahu kepada kita akan kesempurnaan Allah yang tidak ada cacat.
Makna bahasa subhanallah, Allah itu zat yang maha suci. Mana istilah meyakini Allah itu adalah sempurna yang tidak ada cacatnya. Kita punya sesembahan yang sempurna yang tidak ada cacatnya. Termasuk ketika kita berdoa, Allah mengabulkan sempurna tidak ada cacat. Ketika kita bekerja keras, Allah memberikan balasan sempurna tidak ada cacat. Nah, siapa yang tidak puas? Memiliki Rabb yang maha sempurna, yang gak ada cacatnya. Nah, orang punya bos saja yang ketika menugasi kerjanya ringan, ketika gaji besar, ketika salah diarahkan mudah dimaafkan, bonus-bonusnya luar biasa, setiap tahun diumrohkan misalnya, diberikan fasilitas haji yang istimewa, waduh bosku luar biasa. Cuma gitu saja sudah nyanjung-nyanjung. Lalu bagaimana? Yang memberikan itu adalah Allah. Yang kenikmatannya, mata belum memandang, telinga belum mendengar, orang membayangkan belum gaduk. Itu kan sempurna. Itu subhanallah itu adalah menunjukkan akan maha sucinya Allah, kesempurnaannya tidak ada cacatnya. Itulah yang kita ibadahi, memiliki keagungan luar biasa. Ini kan lebih baik daripada dunia bersama isinya. Yang kedua dengan walhamdulillah, karena dipuaskan Allah zat yang maha sempurna, nggak ada cacatnya, hamba mendapatkan fasilitas yang tidak bisa dihitung. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah berarti sebagai simbol syukur, menggunakan nikmat untuk taat, mengakui akan sempurnanya Allah, dia sangat bersyukur, berterima kasih, tentram, sehingga ringan untuk tandang menghamba kepada Allah. Sudah, ini kunci sukses. Karena dengan syukur, menggunakan nikmat, meningkatkan taat, maka mendapatkan balasan yang tidak bisa dihitung. Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur, menggunakan nikmat untuk taat akan ditambahi. Kan disebutkan berapa penambahannya. Sehingga bila pengen tahu berapa, ya balik tanya, sermu berapa? Maumu berapa? Dan pemberian Allah lebih gede daripada maumu. Pemberian Allah lebih gede daripada maumu. Kamu nggak bisa mikir, Allah masih menawari. Kalau ini, dia akan terperangah. Oh iya. Itu syukur. Ketika mengakui agungnya Allah, sempurnanya Allah, dia dipuaskan sehingga terasa ringan. Lalu yang ketiga, lafaz la ilaha illallah, inilah simbol ketauhidan. Yang punya kesempurnaan, yang ketika orang dipuaskan akhirnya mendapatkan balasan tidak bisa dihitung, itu hanya Allah saja. Makanya orang itu bertauhid. La ilaha illallah, maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab kalau maknanya begitu nanti yang dianggap Tuhan jadi Tuhan semuanya. Allah statusnya kacau, kesyirikan total. Tetapi makna la ilaha adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Itu makna la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Yang demikian itu Allah adalah sesembahan yang hak. Adapun yang diibadai selain Allah, yang dituhankan selain itu adalah batil. Sungguhnya Allah itu adalah maha tinggi lagi maha besar. Maka dengan ketauhidan sudah segala-galanya. Orang hidup dibekali dengan la ilallah, selama hidup mewujudkan la ilallah, ketika mati mengakhiri dengan la ilaha illallah, dan itu kunci surga. Yang pesan Nabi SAW, mangkana akhiru kalamihi la ilaha ta'khul jannah, siapa ucapan terakhirnya dengan la ilaha, maksudnya masuk surga. Ini ketauhidan, makanya konsekuensinya semua perilaku di masyarakat yang ada unsur penghambaan, di sana ada kesyirikan, ya wajib dibuang. Tapi di masyarakat masih berserak-serak. Ngaku Islam tapi pakai tradisi Hindu, ngaku Islam tapi pakai tradisi Buddha. Semisal acara kematian, ketika mati dusi kembang telon, ini kan acara Buddha. Dironcekne kembang.
berubusan, pecelne pitik, keprok kendil, tabur beras kuning bersama kembang-kembang sepanjang jalan, kemudian tabur bunga di kuburan. Ini kan masih mentradisi. Siapa pelakunya? Ngaku Islam, berarti hilang ketauhidan kalau begitu. Makanya kalau bertauhid, semua tradisi syirik buang. Ketika beramal harus memakai tuntunan. Itu makna dari la ilaha illallah. Lalu kalimat yang keempat sebagai menu suguhan jiwa dengan Allahu Akbar. Sudah termasuk perang, diberikan komando Allahu Akbar, serbu. Musuh berapapun pasti akan KO, akan gentar. Asalkan itu memiliki jiwa-jiwa yang benar. Karena Allah yang diagungkan. Makanya Khalid bin Walid ketika berperang menganggap musuh itu adalah mayit yang berjalan. Dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Moncong senjata yang menakutkan tidak ada. Wong itu bukan pembunuh. Mati itu karena memang jatah umurnya habis. Apabila mati itu dengan sebab senjata, di senjata itu sudah ada tulisannya. Bila tidak akan pernah mengenal. Walaupun tidak perang di rumah jatahnya mati, ya mati. Bila belum waktunya mati, di perang pun juga tidak akan pernah mati. Itu orang yang kuat. Allah itu paling agung, yang ia besarkan, yang ia serbu. Makanya itu betul-betul percaya diri. Nah, mental yang kayak begitu, ini memang yang luar biasa. Nah, apabila 4 kalimat di atas itu betul-betul meresap, itu bisa hati menikmati suguhan yang lezat, maka itu dunia bersama isinya tidak seberapa. Ketika punya akan semakin sempurna sarananya, ketika tidak punya, hati sudah puas. Makanya mukmin yang kaya sama yang miskin itu merasa sama-sama ujian, bukan kaya itu kebanggaan. Miskin itu kehinaan. Kekayaan itu berada di hati, luar itu sebatas sarana, antara syukur dan sabar itu adalah sama-sama baik untuk pribadi muslim. Inilah rahasia kenapa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar itu lebih dicinta daripada dunia bersama isinya. Insyaallah hadis yang lain bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.